Bab 71. Seperti kata pepatah, menghalangi kekayaan orang seperti membunuh orang tua. Ha Kyun-kin ingin memperbaiki suasana komunitas bisnis Jiangcheng, yang sangat merugikan kepentingan keluarga dan kekuatan ini. Mereka secara alami ingin mencari peluang untuk melawan. Sekarang, cadangan Fang Ziyuan telah tiba. Karena itu, mereka segera melompat keluar. Ambil saja kesempatan ini untuk membersihkan hama di komunitas bisnis Jiangcheng lagi. Mata Ha Kyun-kin memancarkan cahaya dingin, beritahu Wang Ming dan mereka untuk pergi ke grup Fang tepat waktu malam ini. Ya. Jiao Qi berbalik dan pergi untuk memberitahu Wang Ming dan yang lainnya. Pada pukul 6 malam, tempat parkir di lantai bawah grup Fang penuh dengan mobil mewah. Ruang pertemuan di lantai atas grup Fang untuk sementara diubah menjadi ruang pertemuan. Meja dan kursi dipindahkan dan diganti dengan meja anggur yang diisi dengan anggur merah. Puluhan elit bisnis berjas dan sepatu kulit memegang gelas anggur merah, mencicipi anggur, dan berkomunikasi dengan suara rendah. Saya mendengar bahwa Patriark Fang, kali ini mengundang kakak laki-laki dari ibu kota provinsi. Ya, meskipun Ha Kyun-kin mendapat dukungan dari keluarga Chu di belakangnya. Tapi kakak laki-laki yang diundang Patriark Fang kali ini lebih mulia daripada keluarga Chu. Jika Ha Kyun-kin hanya ingin keluarga Qin bangkit, maka tidak apa-apa. Tapi dia sebenarnya ingin memberlakukan kembali aturan komunitas bisnis Jiangcheng. Meskipun konferensi bisnis yang diadakan oleh Fang Ziyuan tidak sebesar yang diadakan oleh Ha Kyun-kin. Tetapi masih ada hampir 30 keluarga dan pasukan yang berpartisipasi. Di antara mereka, keluarga kelas 2 melampaui jumlah tangan. Aliansi kekuatan yang begitu besar sudah cukup untuk mengubah situasi Jiangcheng saat ini. Ketika Fang Ziyuan masuk ke ruang pertemuan sementara, semua orang yang hadir berkumpul dan menyambutnya dengan ramah. Fang Ziyuan saat ini menyapu penurunan sebelumnya, memancarkan keagungan. Tampaknya telah kembali ke masa ketika Patriark kaya pertama kembali. Patriark Fang, banyak keluarga dan pasukan tidak berpartisipasi dalam konferensi bisnis Jiangcheng Anda kali ini. Apa yang akan Anda lakukan dengan mereka? Seseorang bertanya. Mulut Fang Ziyuan menimbulkan cibiran, apa yang harus dilakukan? Hancurkan mereka secara alami. Dengan kedatangan cadangan yang kuat, kepercayaan diri Fang Ziyuan meledak. Kali ini dia tidak hanya ingin keluarga Fang kembali ke posisi teratas. Juga sepenuhnya mengontrol komunitas bisnis Jiangcheng. Aku ingin melihat, bagaimana kamu akan membunuh kami. Sebuah suara mengejek datang dari luar pintu. Ha Kyun-kin membawa Jiao Qi, Pak Tua Gu, Wang Ming dan yang lainnya, mendorong pintu ruang pertemuan sementara, dan berjalan perlahan. Fang Ziyuan tidak terkejut dengan kedatangan Ha Kyun-kin dan yang lainnya. Dia mencibir dan berkata, bagaimana cara menghancurkannya? Tentu saja itu adalah naksir frontal. Kata-katanya jatuh, seorang pria parubaya berusia 40-an, dengan dua pria tua dengan janggut putih dan rambut. Masuk dari pintu lain ruang pertemuan sementara. Ini adalah keluarga Feng, ibu kota provinsi, kandidat patriark berikutnya, Feng Xiang. Fang Ziyuan berjalan cepat ke pria parubaya dan memperkenalkan diri dengan keras. Setelah mendengarkan pengantar Fang Ziyuan, ada semburan seru di tempat sementara. Meskipun para tamu hadir, mereka belum melihat Feng Xiang yang asli. Tetapi sebagai orang besar di komunitas bisnis Jiangcheng, semua orang telah mendengar ketenaran Feng Xiang. Ternyata Feng Xiang, tidak heran Patriark Fang begitu berani, ternyata dia mengundang Dewa Agung ini. Meskipun keluarga Feng, seperti keluarga Chu, keduanya adalah keluarga teratas di ibu kota provinsi. Feng Xiang adalah pesaing kuat untuk patriark keluarga Feng berikutnya, dan memiliki kekuatan luar biasa dalam keluarga Feng. Dalam hal status, nona keluarga Chu tidak ada bandingannya. Feng Xiang. Sepertinya setelah hari ini, Ha Kyun-kin dan dia menetapkan 5 raksasa baru, yang akan menjadi sejarah. Feng Xiang memandang Ha Kyun-kin, dan ada sedikit kebencian di matanya, nama keluarga Qin, mari kita bertemu lagi. Setelah meninggalkan Villa Chen, dia memikirkan balas dendam terhadap Ha Kyun-kin. Untuk menghapus penghinaan Ha Kyun-kin dari berlutut dan meminta maaf. Siapa dukungan cadangan Fang Ziyuan? Ternyata kamu. Mengapa? Saya merasa permintaan maaf terakhir tidak cukup, dan saya ingin berlutut dan meminta maaf lagi. Kata Ha Kyun-kin bercanda. Kamu mencari kematian. Mata Feng Xiang langsung merah, dan dia meledak dengan niat membunuh. Pada saat ini, Jiao Qi bergerak tiba-tiba. Sosok itu secepat kilat, dan dia berlari menuju Feng Xiang, ingin mengajari Feng Xiang dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Tapi ketika dia memukul sisi Feng Xiang, tiba-tiba, kekuatan yang kuat meledak dari samping. Melihat lekat-lekat, Feng Xiang membawa dua pria tua dengan janggut putih dan rambut. Salah satunya menembak. Saya melihat lelaki tua itu, dengan tangan kanan dan telapak tangan menyatu, angin bersiul di telapak tangannya, dia menepuk ciuman Qi dengan ganas. Puncak kekuatan batin. Qi mencium hatinya. Dengan paksa memutar tubuhnya, melambaikan tangan gioknya, dan menepuk lelaki tua itu.
Ledakan. Dalam sekejap mata, telapak tangan keduanya bertemu di udara. Seolah-olah dua meteorit bertabrakan, akibat kekuatan yang mengerikan mengalir keluar. Hancurkan semua meja dan kursi di sekitarnya. Kali ini, Jiao Qi menang. Dikejutkan oleh lelaki tua itu 3 langkah mundur. Karena dia tidak mengharapkan sisi Feng Xiang, akan ada orang kuat dengan puncak kekuatan batin. Jadi ketika saya menembaknya, saya sedikit ceroboh. Ini tidak menghalangi telapak tangan lelaki tua itu. Kamu adalah Tianyang Sanren. Jiao Qi merasakan panas terik dari telapak tangannya, dan mengerutkan kening. Tianyang Sanren adalah seorang prajurit terkenal di Provinsi Fengdong. 10 tahun yang lalu, kultivasinya mencapai puncak kekuatan batin. Menurut legenda, orang ini hanya berjarak 1 langkah dari penguasa Huajing. Seperti Jiao Qi, dia adalah konsultan khusus di kantor pusat Disa di Provinsi Fengdong. Oleh karena itu, Jiao Qi tidak dapat menggunakan gelar konsultan untuk menekan Tianyang Sanren. Gadis kecil, karena kamu telah mendengar nama lama, maka kamu dapat menangkapnya tanpa memegang tanganmu. Tianyang Sanren mengelus jenggotnya dan berkata dengan bangga. Sebagai penguasa tertinggi Provinsi Fengdong, ia memiliki kepercayaan diri untuk dibanggakan. Tapi Jiao Qi tidak membelinya sedikit pun. Setengah lusin tua abadi yang ingin aku ditangkap dengan tangannya. Bermimpi. Qi mencium dengan mendengus dingin, mengangkat kakinya dan membanting tanah, bergegas menuju Tianyang Sanren. Sepertinya kamu tidak akan bisa selamat dari Sungai Kuning. Kamu perlu melihat seberapa kuat para senior seni bela diri. Wajah Tianyang Sanren sedikit dingin, dan tangan kanannya, 5 jari dan telapak tangannya, tersentak. Telapak yang murni. Seluruh energi tubuh Tianyang Sanren beredar di telapak tangan kanan, mengeluarkan semua kekuatan, dan ingin mengalahkan Jiao Qi dengan telapak tangan. Ledakan. Terdengar suara ketukan yang tumpul. Tangan giok yang dicium Qi bertabrakan dengan telapak tangan kanan Tianyang Sanren lagi. Tapi kali ini, orang yang diledakkan bukan Jiao Qi, tapi Tianyang Sanren. Bagaimana ini bisa terjadi? Tianyang Sanren mengguncang telapak tangan kanannya yang agak mati rasa, ekspresinya terkejut. Seni bela diri kelas menengah atas yang dia gunakan di Pure yang Palem sangat kuat dan sangat tangguh. Namun dari serangan Jiao Qi barusan, dia justru merasakan kekuatan yang lebih mendominasi dan ganas. Apakah ini seni bela diri kelas atas? Tianyang Sanren bertanya dengan kaget. Dia menebak dengan benar, Jiao Qi menampilkan seni bela diri kelas atas Tyrannical Palem. Bab 72. Sebagai barak khusus pertama di Kerajaan Xia Besar, Pengadilan Naga memiliki serangkaian latihan yang dikenal sebagai Tianlong Jue. Selain latihan di Tianlong Jue, ada 4 jenis seni bela diri yang cocok. Jenis pertama, seni bela diri rendah melawan jari naga. Tipe kedua, seni bela diri kelas menengah Yulong Shou. Jenis ketiga, seni bela diri kelas atas, telapak tangan Tyrannosaurus. Jenis keempat, segel Tianlong seni bela diri yang luar biasa. Jiao Qi, sebagai salah satu dari 9 putra naga, telah sepenuhnya menguasai jenis ketiga telapak tangan Tyrannosaurus. Meskipun membawanya untuk memasuki keadaan puncak kekuatan batin, itu jauh lebih lama daripada penyebaran Tianyang. Tetapi dengan tirani Palem, kekuatan tempurnya tidak hanya tidak lebih lemah dari Tianyang Sanren, tetapi bahkan 1 poin lebih kuat darinya. Bahkan jika Anda memiliki keterampilan bela diri tingkat tinggi dalam kultivasi Anda, bagaimana dengan itu? Apakah pengalaman tempur Anda lebih kaya dari yang lama? Tianyang Sanren mencibir. Dia telah berada di dunia seni bela diri Provinsi Fengdong selama beberapa dekade, dan dia telah mengalami tidak kurang dari 100 pertempuran hidup dan mati. Itu dapat digambarkan sebagai elit dari 100 prajurit. Menurutnya, meskipun dia dalam seni bela diri, dia lebih rendah dari Jiao Qi. Tapi dengan banyak pengalaman tempur, Jiao Qi pasti bisa dikalahkan dengan mudah. Tetapi cita-cita itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Hanya dalam beberapa putaran pertempuran, Tianyang Sanren menderita luka serius, dan benar-benar ditekan dan dipukuli oleh Jiao Qi. Dibandingkan denganku dalam pengalaman bertarung, itu benar-benar mengalahkan diri sendiri. Jiao Qi mencibir. Long Ting, duduk di teater barat. Dari waktu ke waktu, akan ada pertempuran dengan pejuang musuh, dan setiap pertempuran adalah pertarungan hidup dan mati. Sebagai salah satu dari 9 putra naga, Jiao Qi adalah hal terakhir yang ia kurangi dalam pertempuran. Jika Tianyang Sanren adalah elit dari 100 perang, maka dia adalah elit dari 1000 perang. Ketika Feng Xiang melihat bahwa Tianyang Sanren tidak bisa memenangkan Jiao Qi, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Chu Yanran, jangan bangga. Apakah Anda pikir saya hanya menyewa konsultan khusus dari kantor pusat? Kata Feng Xiangin dengan survei. Pada saat ini, lelaki tua lain di sampingnya berjalan perlahan. Aura yang sangat dingin keluar dari tubuhnya. Para tamu tidak jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tanpa diduga, kamu bahkan mengundang Diin Sanren. Qi mencium matanya sedikit. Diin Sanren juga seorang pejuang terkenal di Provinsi Fengdong. Tingkat kultivasinya juga mencapai puncak kekuatan batin.
Hanya satu langkah dari penguasa Huajing. Lebih penting lagi, Diin Sanren dan Tianyang Sanren adalah saudara. Keduanya keluar dari pintu yang sama, dan mereka terhubung. Satu orang berlatih telapak yang murni, dan yang lainnya berlatih tangan Yin Bumi. Secara kolektif dikenal sebagai Yin dan Yang Suangsha. Yin dan Yang keduanya cukup kuat untuk mengalahkan Grandmaster Huajing. Awalnya, saya berencana untuk membiarkan kedua senior bekerja sama untuk berurusan dengan Ha Kyun-kin. Tapi saya tidak berharap kekuatan Anda menjadi begitu kuat. Anda hanya dapat mengungkapkan kartu truf Anda. Sebelumnya, Feng Xiang berkata sambil mencibir. Tianyang Sanren melihat Diin Sanren berjalan keluar dan mengedipkan mata padanya. Kedua kiri dan kanan lainnya, dan menyerang ke arah Jiaoqi. Telapak tangan Tyrannosaurus. Mata Jiaoqi berkilat tajam. Dengan satu pikiran dan dua kegunaan, dia melambaikan telapak tangannya pada saat yang sama dan meledakkannya ke arah kedua sisi masing-masing. Bang! 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 Terdengar suara keras. Meskipun Jiaoqi berjuang keras, dua tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Belum lagi, dia menghadapi kejahatan ganda Yin dan Yang yang terkenal di dunia seni bela diri Provinsi Fengdong. Setelah bertahan selama beberapa putaran, Jiaoqi akhirnya kalah. Ha Kyun-kin, Ci sudah kalah. Apakah Anda berencana untuk berlutut dan mengakui kesalahan Anda, atau membiarkan kedua senior membantu Anda? Feng Xiang tertawa liar. Meskipun dia tahu bahwa Ha Kyun-kin adalah penguasa ranah transformasi. Tapi dia penuh percaya diri pada Tianyang Sanren dan Diin Sanren. Karena keduanya, Zheng Jin membunuh master tingkat ranah. Jiaoqi, apakah kamu tahu di mana kamu tersesat? Ha Kyun-kin bahkan tidak melihat Feng Xiang, menoleh untuk melihat Jiaoqi, dan menegur. Ini terutama karena saya tidak pulang untuk Tyrannos Palem, saya. Jiaoqi menundukkan kepalanya dan menjawab, seperti siswa miskin dengan performa buruk. Kematian pengadilan. Ketika Feng Xiang mendengar percakapan antara keduanya, matanya mengamuk. Dia mengertakkan gigi ke Tianyang Sanren dan Diin Sanren, dan berteriak, "Dua senior, potong kaki anjingnya dan biarkan dia berlutut di depanku." Tianyang Sanren berkata dengan tegas, "Feng Gongzi jangan khawatir, kita berdua akan mengambil tindakan, apalagi mengganggu kaki anjingnya, bahkan jika dia membunuhnya, itu tidak akan sulit." Pada saat suara itu jatuh, dia dan Diin Sanren menggunakan telapak tangan yang murni dan tangan Diin secara bersamaan. Ingin menyelesaikan Ha Kyun-kin dengan cepat. Ha Kyun-kin merasakan angin yang menakutkan, wajahnya datar dan kepalanya tidak berputar. Masih menghadapi Jiaoqi, dia menasihati, dengan kekuatanmu, jika kamu bisa berlatih Tyrannos Palem ke tingkat tertinggi. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan dua abadi tua ini. Aku akan memainkan Tyrannus Palem lagi, dan kamu bisa menontonnya dengan cermat. Renungkan kekuranganmu sendiri. Ketika dia menoleh, Tianyang Sanren dan Diin Sanren sudah menyerangnya. Ha Kyun-kin mengangkat telapak tangan kanannya dan menembaknya dengan ringan di depannya. Ledakan. Kekuatan yang mendominasi dan tak tertandingi pecah dan menyapu segala arah. Dengan tembakan telapak tangan kanan Ha Kyun-kin, para tamu yang hadir sepertinya mendengar raungan naga yang memekakkan telinga, yang sangat menakutkan. Puff, puff. Tianyang menyebarkan orang, Diin menyebarkan orang, dan menyemburkan seteguk darah pada saat yang sama. Tubuh itu terbang terbalik seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Langsung menabrak dinding ruang pertemuan sementara, menghancurkan dua lubang berbentuk manusia. Melihat lekat-lekat, Tianyang Sanren dan Diin Sanren semuanya hancur, dan mati karena marah. Bagaimana mungkin? Feng Xiang memandangi tubuh Tianyang Sanren dan Diin Sanren, matanya menatap seperti lonceng tembaga, dan wajahnya penuh kengerian. Melihat lebih dekat, ada cairan yang tidak bisa dijelaskan mengalir di antara kedua kakinya. Dia takut untuk buang air kecil. Yin dan Yang Suangsha adalah prajurit terkenal di Provinsi Fengdong. Dia memiliki catatan memenggal kepala guru besar transformasi, cukup untuk masuk dalam 10 besar seniman bela diri Provinsi Fengdong. Dua orang yang begitu kuat ditembak mati bahkan tanpa telapak tangan Ha Kyun-kin. Seberapa kuatkah Ha Kyun-kin? Feng Xiang sudah mengerti di dalam hatinya bahwa Ha Kyun-kin sama sekali bukan master transformasi biasa. Basis kultivasinya, setidaknya pada tahap akhir transformasi, dan bahkan puncak transformasi. Keberadaan yang begitu menakutkan, apalagi keluarga teratas keluarga Feng di Provinsi Fengdong, bahkan jika semua keluarga kaya di Provinsi Fengdong bertambah, mereka tidak mampu memprovokasi Ha Kyun-kin. Feng Xiang berlutut di tanah dengan kepulan, memohon belas kasihan, Tuan Qin, saya salah. Harap berbelas kasih dan biarkan saya pergi seperti kentut. Saya berjanji, saya tidak akan pernah berani membalas lagi. Feng Xiang meminta maaf sambil bersujud untuk mengakui kesalahannya. Pada saat ini, semua yang dia katakan adalah kebenaran. Dia benar-benar tahu apa yang salah. Tapi sayangnya, sudah terlambat. Ha Kyun-kin memandang rendah Feng Xiang, dan berkata dengan lemah, aku sudah mengingatkanmu sebelumnya. Jangan berpikir tentang balas dendam,
atau kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Sayang sekali kamu tidak mendengarkanku. Jikalau begitu, lakukan saja. Ayo jalan bersama Yin dan Yang Xuanxia. Bagaimanapun, Ha Kyun-kin melambaikan telapak tangan kanannya dengan acuh tak acuh, memanen kehidupan Feng Xiang. Bab 73. Fang Ziyuan menatap tubuh Feng Xiang, tubuhnya tiba-tiba melemah, dan dia langsung tersungkur di tanah. Feng Xiang adalah kandidat untuk patriark keluarga Feng berikutnya, beraninya kamu membunuhnya. Fang Ziyuan berteriak ngeri. Sebagai keluarga teratas di ibu kota provinsi, keluarga Feng jauh dari keluarga kelas 3 di ibu kota provinsi seperti keluarga Cheng. Keluarga Feng tidak hanya sangat kuat secara finansial, tetapi juga memiliki hubungan dekat dengan Ertsa. Melihat seluruh provinsi Fengdong, itu adalah salah satu keluarga paling kuat. Bahkan keluarga Chu, tempat Jiao Qi berada, lebih rendah dari keluarga Feng. Oleh karena itu, ketika pria besar di belakang Fang Ziyuan memberitahunya bahwa Feng Xiang akan datang ke Jiangcheng untuk membantunya menghancurkan Ha Kyun-kin, Fang Ziyuan sangat bersemangat, berpikir bahwa kali ini dia pasti sangat mudah. Tapi dia tidak bisa berpikir untuk membunuhnya. Hanya beberapa menit setelah Feng Xiang muncul di panggung, dia ditembak mati oleh Ha Kyun-kin. Ha Kyun-kin, kamu harus mati. Kamu tidak hanya menyinggung pria besar di belakangku, tetapi juga benar-benar menyinggung keluarga Feng. Tidak hanya kamu yang akan mati, tetapi kerabat dan temanmu juga akan mati. Fang Ziyuan berteriak dengan keras, jalan. Sebagai calon patriark keluarga Feng berikutnya, Feng Xiang memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Feng. Ketika Ha Kyun-kin membunuhnya, keluarga Feng tidak akan pernah menyerah. Hehe, mereka yang menginginkan hidupku tidak kurang dari 5 tokoh di dunia. Tapi tidak ada yang bisa melakukannya. Yang disebut pria besar di belakangmu dan keluarga Feng, di mataku, apalagi menjadi musuh. Bahkan jika kamu berikan padaku musuh tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu, kata Ha Kyun-kin acuh tak acuh. Sebagai komandan pengadilan naga, musuh Ha Kyun-kin adalah kekuatan seni bela diri yang tak tertandingi, atau raksasa dengan kekuatan mengerikan, atau caibol dunia yang kaya, dan bahkan pemimpin tertinggi negara musuh utama. Pria besar di belakang Fang Ziyuan juga keluarga Feng. Memang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat sepatu untuk musuh-musuhnya. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda. 2 hari telah berlalu sejak periode Januari. Anda dan yang disebut pria besar di belakang Anda hanya memiliki 28 hari kehidupan yang tersisa. Ha Kyun-kin memandang Fang Ziyuan dengan acuh tak acuh. Dibuka mulut. Fang Ziyuan sedikit gemetar, matanya berkilat panik. Dia menekan rasa takut di hatinya, dan dengan tegas berteriak, Ha Kyun-kin, tunggu. Balas dendam pria besar di belakangku dan keluarga Feng akan segera datang. Fang Ziyuan menekan kata kasar, dan dengan cepat meninggalkan ruang pertemuan sementara. Ketika para tamu melihat Fang Zi menjauh, mereka sedikit panik. Fang Ziyuan, sialan pamanmu. Aku akan mati. Para tamu yang hadir meneriaki Fang Ziyuan di dalam hati mereka. Sebelum mereka datang ke grup Fang, yang ada dalam pikiran mereka hanyalah bagaimana menghancurkan Ha Kyun-kin dan membagi kembali struktur bisnis Jiangcheng. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Fang Ziyuan akan sangat tidak efektif. Orang yang merespons dengan cepat jatuh berlutut dalam sekejap, seperti Ha Kyun-kin memohon belas kasihan, Tuan Qin, saya di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi bisnis ini karena saya benar-benar tersihir oleh Fang Ziyuan. Tolong Tuan Qin maafkan saya. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah mendengarkan sihir orang lain lagi. Melihat ini, tamu lain pun meminta belas kasihan. Tuan Qin, saya tahu saya salah. Tuan Qin maafkan saya tidak akan berani lagi. Fang Ziyuan lah yang memaksa saya untuk datang. Saya tidak akan pernah berani menjadi musuh Tuan Qin. Saya mohon Tuan Qin memberi saya kesempatan. Ha Kyun-kin menatap para tamu dengan dingin, mengejek wajahnya. Dia menoleh untuk melihat Wang Ming, dan berkata, apakah keluarga atau perusahaan tempat orang-orang yang hadir tidak bekerja sama dengan perbaikan bisnis? Wang Ming melihat sekeliling dengan hati-hati, dan kemudian menjawab dengan hormat, kembali ke Tuan Qin. Keluarga dan bisnis orang-orang yang hadir kurang lebih tidak kooperatif dengan perbaikan komunitas bisnis. Ha Kyun-kin mencibir, jika ini masalahnya, maka beritahu keluarga dan perusahaan mereka untuk mengubah pemilik dan ketua dewan. Jika ada yang tidak patuh, itu akan dihancurkan. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan grup Fang. Para tamu di tempat kejadian melihat kepergian Ha Kyun-kin, wajah mereka semua menunjukkan keputusasaan. Kekayaan dan kekuasaan mereka semua hancur karena tindakan bodoh mereka. Jika Tuhan bisa memberi mereka kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah memilih untuk menjadi musuh Ha Kyun-kin. Ibu kota provinsi, di kantor atas sebuah bangunan komersial. Seorang pria parubaya dengan temperamen dingin menutup telepon, dan senyum muncul di sudut mulutnya, Feng Xiang meninggal di Jiangcheng. Ini adalah kabar baik untuk saya rayakan. Sekretaris yang berdiri di samping buru-buru mengucapkan selamat kepadanya, selamat, Tuan Feng, dan Tuan Feng.
Heksi Tuan Feng. Jika Feng Xiang mati, tidak akan ada seorang pun di keluarga Feng, dan dia dapat bersaing dengan Tuan Feng. Untuk posisi Patriark, pria parubaya yang temperamen dingin ini, bernama Feng Yong, adalah manajer umum grup Feng. Seperti Feng Xiang, dia adalah pesaing kuat untuk Patriark keluarga Feng berikutnya. Namun, karena Feng Xiang adalah menteri cabang desa dari kota Linan, peringkat persetujuan dalam keluarga Feng sedikit lebih tinggi daripada dia. Tapi sekarang, Feng Xiang sudah mati, dan dia adalah satu-satunya kandidat untuk Patriark berikutnya. Dapat dikatakan bahwa dia menjadi kepala keluarga Feng. Dikatakan demikian, saya ingin orang-orang tua dalam keluarga yang mendukung Feng Xiang untuk mendukung saya. Saya harus membalaskan dendam Feng Xiang, kata Feng Yong ringan. Setelah berpikir sejenak, dia meminta sekretaris untuk mencari semua informasi tentang kematian Feng Xiang. 2 hari berlalu dalam sekejap. Ha Kyun Kin, yang baru saja selesai makan siang, tiba-tiba menerima panggilan laporan dari Jiao Qi. Raja Naga, Seng Hong memanggilku dan mengatakan bahwa para pemimpin senior keluarga Seng telah memanggilnya kembali ke ibu kota provinsi untuk memimpin kejahatan. Ha Kyun Kin sedikit menyipitkan matanya, kejahatan apa yang kamu ambil? Qi berkata, secara pribadi campur tangan dalam kekacauan komunitas bisnis Jiangcheng, menyinggung keluarga Cheng dan keluarga Feng. Cahaya dingin melintas di mata Ha Kyun Kin, sepertinya keluarga Feng bergerak. Keluarga Cheng tidak lebih dari keluarga kelas 3 di ibu kota provinsi, dan tidak dapat dilihat oleh keluarga Seng. Oleh karena itu, pasti langkah keluarga Feng yang akan memungkinkan manajemen senior keluarga Seng untuk memanggil kembali Seng Hong. Keluarga Feng ingin menggunakan Seng Hong untuk membawaku ke ibu kota provinsi, dan kemudian menyerangku. Ha Kyun Kin mencibir di sudut mulutnya, jika ini masalahnya, maka aku akan pergi ke ibu kota provinsi. Lihat apa keluarga Feng bisa bermain. Trik. Seng Hong dianggap sebagai pengikutnya, jadi tentu saja dia tidak akan melihat Seng Hong dihukum oleh keluarga Seng. Tepat ketika Ha Kyun Kin hendak berangkat ke ibu kota provinsi, Yun Sigu tiba-tiba menelepon dan meminta Ha Kyun Kin untuk melihat jalan-jalan dengan rasa malu di wajahnya. Aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Aku harus pergi ke kota provinsi. Aku akan pergi jalan-jalan denganmu ketika aku kembali, kata Ha Kyun Kin lembut. Aku sudah lama tidak ke ibu kota provinsi, bisakah kamu membawaku bersamamu? Suara penuh harap Yun Sigu datang dari ujung telepon yang lain. Ha Kyun Kin memikirkannya, masalah Seng Hong tidak sulit untuk ditangani. Setelah solusinya, kebetulan bisa menemani Yun Sigu keliling ibu kota provinsi. Jadi dia setuju dengannya. 1 jam kemudian, semua orang berkumpul di Hotel Tiansheng. Kemudian melaju ke ibu kota provinsi. Bab 74. Ibu kota provinsi terletak di inti provinsi Fengdong. Ini bukan hanya pusat komersial provinsi Fengdong, tetapi juga pusat transportasi dengan ekonomi yang sangat berkembang. Keluarga Fang, sebagai orang kaya pertama di kota Qianjiang. Total aset melebihi 1,5 miliar. Tetapi di ibu kota provinsi, itu bahkan tidak dapat mencapai ambang batas keluarga kelas 3. Ketika Ha Kyun Kin dan yang lainnya datang ke ibu kota provinsi, sudah lewat jam 7 malam. Sudah larut, ayo cari tempat untuk makan, lalu menginap 1 malam. Besok pagi, kita akan pergi ke Sengjia lagi, kata Ha Kyun Kin. Seng Hong mengangguk, tidak memiliki pendapat tentang itu. Raja Naga, karena aku di ibu kota provinsi, mari kita tinggal di rumah Chu. Kakekku selalu ingin melihat gaya Raja Naga. Jiao Qi berkata dengan hormat. Ha Kyun Kin melambaikan tangannya dan berkata, saya masih tidak mengganggu Tuan Chu. Kali ini ibu kota provinsi hanya untuk menangani urusan Seng Hong. Saya tidak akan bisa tinggal beberapa hari. Ketika saya punya waktu, saya akan mengunjungi Tuan Chu dengan sungguh-sungguh. Kakek Jiao Qi, Chu Huaitian, tidak hanya patriark keluarga Chu, tetapi juga dokter pengobatan Tiongkok nomor 1 di wilayah utara, ia memiliki nama, Santo Medis. Untuk senior seperti itu, Ha Kyun Kin masih sangat menghormatinya, dan tentu saja dia tidak akan melepaskan etiketnya. Ya, Jiao Qi mengangguk. Ayo cari hotel saja, kata Ha Kyun Kin. Jiao Qi mengendarai mobil, secara acak menemukan hotel kelas atas di pusat kota, dan berhenti. Grand Hyatt Hotel, meskipun bukan hotel teratas di ibu kota provinsi, dapat dianggap sebagai hotel yang relatif mewah. Terlepas dari dekorasi interior atau rasa makanannya, semuanya luar biasa. Ha Kyun Kin dan yang lainnya berjalan ke Grand Hyatt Hotel, dan segera seorang pelayan menyambutnya. Berapa banyak yang sudah reservasi? Pelayan itu bertanya dengan sopan dengan senyum profesional. Ha Kyun Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada reservasi, apakah ada kamar sekarang? Maaf, kamarnya sudah penuh. Jika Anda makan sekarang, Anda hanya bisa duduk di lobi. Jawab pelayan itu. Lalu Aula, kata Ha Kyun Kin acuh tak acuh. Meskipun Ha Kyun Kin adalah komandan Longting, dia memiliki otoritas tinggi. Tapi dia bukan orang yang munafik. Menurutnya,
Tidak ada perbedaan antara kamar dan lobi. Dipimpin oleh pelayan, Ha Kyun-kin dan yang lainnya berjalan menuju kursi kosong di sudut aula. Gu Yun-sang. Ini adalah suara yang tidak pasti tiba-tiba datang dari belakangnya. Memutar kepalanya dan melihat sekeliling, seorang pria dan seorang wanita berdiri di pintu masuk lift, melihat ke sisi ini. Pria di sebelah kiri, mengenakan merek mewah, terlihat seperti orang kaya. Wanita di sebelah kanan, mengenakan pakaian seksi, memiliki rambut bergelombang besar, terletak di pelukan pria kaya. Yun Si-gu memandang wanita itu, dengan hati-hati mengidentifikasinya, dan kemudian berkata, apakah Anda Lin Xiaoqi? Tidak mudah bagi Gu Xiaohua untuk mengingatku. Lin Xiaoqi mencibir, dengan sikap yang sangat buruk. Dia memandang Yun Si-gu dari atas ke bawah, lalu menatap Ha Kyun-kin dan yang lainnya, dengan sedikit rasa jijik di matanya, sepertinya setelah lulus dari universitas, Gu Xiaohuan tidak pandai sama sekali. Bahkan jika kamu makan, kamu harus makan. Duduk di aula. Ya, saya ingat Anda ketika Anda masih kuliah, itu sangat indah. Meskipun Lin Xiaoqi dan Yun Si-gu adalah teman sekelas, hubungan mereka tidak pernah harmonis. Alasannya sangat sederhana, Yun Si-gu adalah seorang gadis sekolah. Apakah itu penampilan atau belajar, dia selalu ada di kepala Lin Xiaoqi. Seiring waktu, Lin Xiaoqi merasakan kebencian terhadap Yun Si-gu di dalam hatinya. Apa hubungannya denganmu? Yun Si-gu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Postur arogan inilah yang membuatku sangat tidak bahagia. Mata Lin Xiaoqi memancarkan sentuhan kebencian, apakah kamu pikir kamu masih bunga perguruan tinggi saat itu? Lin Xiaoqi berbalik, memegang lengan kanan orang kaya itu, dan berkata dengan genit, sayangku, gadis ini telah menggertakku ketika dia masih kuliah. Bisakah kamu mengusir mereka? Putra kaya merasakan kelembutan lengannya, dan sentuhan tidak bermoral muncul di wajahnya, tentu saja tidak apa-apa, tetapi sayang, Anda dapat meminta bayi Anda untuk menemani saya malam ini. Kamu jahat gelombang, Lin Xiaoqi mengangkat tinju kecilnya dan memukul dada pemuda kaya itu. Pemuda kaya itu tersenyum cabul, lalu menunjuk ke pelayan di sebelah Ha Kyun-kin dan memerintahkan, kamu, tidakkah kamu ingin mengusirku? Ketika Ha Kyun-kin mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, mengapa kamu mengusir kami? Orang kaya itu berkata dengan wajah bangga, hanya saja ayah saya adalah pemegang saham Grand Hyatt Hotel. Sebagai hotel kelas atas di ibu kota provinsi, Grand Hyatt Hotel memiliki sumber daya keuangan yang sangat kuat. Ketuanya memiliki kekayaan bersih lebih dari 2 miliar, yang sebanding dengan keluarga kelas 3 di ibu kota provinsi. Dan ayah dari anak kaya, meskipun hanya pemegang saham minoritas di Grand Hyatt Hotel, tetapi juga memiliki kekayaan bersih ratusan juta. Pelayan itu berbisik, beberapa, Sen Sao memiliki latar belakang yang dalam, Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Ayo tinggalkan Grand Hyatt Hotel dengan cepat. Ha Kyun-kin mengangkat alisnya, bagaimana jika kita tidak mau pergi? Kalau begitu petugas keamanan harus mengirimmu pergi. Sen Sao mencibir. Dia membuat panggilan telepon, dan manajer hotel segera tiba dengan beberapa penjaga keamanan. Boom mereka untukku. Perintah Sen Sao. Beberapa penjaga keamanan segera mengepungnya, mencoba mengusir Ha Kyun-kin dan yang lainnya secara paksa. Semua orang menyela lengan untuk menunjukkan hukuman. Ha Kyun-kin berkata dengan dingin. Ketika kata-katanya jatuh, Jiao Qi membuat tembakan instan. Dalam sekejap mata, beberapa penjaga keamanan terlempar ke tanah, dan lengan kanan masing-masing penjaga keamanan diinterupsi dengan tepat. Ya gelombang aku masih keluarga yang berlatih. Sen Sao menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya, tetapi bahkan jika itu adalah keluarga yang berlatih, kamu membuat masalah di tempatku. Aku pikir kamu tidak sabar. Dia menoleh ke manajer hotel dan berteriak dengan dingin, panggil semua penjaga keamanan di sini, aku akan membiarkan mereka berbaring dan meninggalkan Grand Hyatt Hotel hari ini. Ketika manajer hotel memanggil semua penjaga keamanan, Ha Kyun-kin dengan tidak sabar mencium Qi dan berkata, biarkan pelayan hotel ini dengan cepat membersihkan sampah ini. Jangan tunda makan saya. Ya, Raja Naga. Jiao Qi segera mengeluarkan telepon dan memerintahkan seseorang untuk memeriksa informasi kontak manajer Grand Hyatt Hotel. Ketua Grand Hyatt Hotel juga nomor 1 di ibu kota provinsi. Jadi setelah beberapa saat, saya menemukan informasi kontaknya. Hahaha, itu benar-benar terlihat. Jika kamu bisa mengenal ketua, bagaimana kamu bisa diatur untuk makan di lobi? Sen Sao mencibir, mengira dia telah melihat segalanya. 5 menit kemudian, semua penjaga keamanan Hotel Grand Hyatt dipanggil ke lobi. Ada lebih dari 30 orang, masing-masing memegang tongkat listrik di tangan mereka, dengan agresif mengelilingi Ha Kyun-kin dan yang lainnya. Hapuskan untukku, perintah Sen Sao. Tepat ketika penjaga keamanan siap melakukan sesuatu, suara agung tiba-tiba keluar. Berhenti. Seorang pria parubaya dengan alis tebal, mata besar, dan keagungan, bergegas dari kejauhan. Wang Dong, kenapa kamu di sini? Sao Shen menatap pria parubaya itu,
dan firasat samar muncul di hatinya.